Kentongan program mitigasi bencana Pro 1. Pro 1. Ya, selamat sore pendengar. Musim hujan di Nusa Tenggara Timur telah memasuki puncaknya. Hujan dengan intensitas tinggi disertai dengan potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor ini mulai mengancam beberapa daerah ya, dan kondisi ini memerlukan kewaspadaan ekstra dari masyarakat dan juga pihak berwenang. Untuk itu, dalam dialog Kentongan hari ini kita akan berbincang bersama dengan Kepala BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang yang akan memberikan informasi terkini mengenai cuaca ekstrim serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangi risiko bencana selama puncak musim hujan saat ini. Dan melalui segmen Kentongan kali ini kita sudah bersama dengan Kepala Stasiun BMKG Meteorologi El Tari Kupang, ada Pak Sti Nenotek, SSI MSI. Selamat sore Pak Sti. Selamat sore Pak Pongki dan para pendengar RRI. Selamat sore semuanya. Ya. Bagaimana kabar Pak? Sehat? Kabarnya baik sekali Pak, walaupun cuacanya ekstrim tapi kondisinya baik. Iya, memang kita sudah mendapatkan informasi gitu ya Pak ya, bahwa ini sudah ada siaran persnya terkait dengan cuaca ekstrim. Nah, boleh disampaikan Pak Sti, ini seperti apa nih kondisi cuaca terkini di wilayah Kupang dan sekitarnya pada puncak musim hujan ini Pak? Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi untuk saat ini wilayah Kota Kupang dan seluruh wilayah di NTT sudah berada pada periode puncak musim hujan. Jadi kita sekarang berada pada periode puncak musim hujan di akhir Januari sama bulan Februari. Nah, pada saat berada pada periode puncak musim hujan ini, beberapa fenomena atmosfer mengakibatkan kondisi cuaca lebih ekstrim, seperti hujannya lebih lebat dan sering terjadi, terus disertai dengan petir, angin kencang, dan beberapa kondisi yang lain seperti fenomena atmosfer yang terjadi ini seperti MJO atau Median Julian Oscillation, terus fenomena La Nina lemah, terus gelombang equatorial Rossby, terus suhu permukaan laut di sekitar wilayah NTT juga meningkat sehingga mengakibatkan pembentukan awan yang cukup banyak. Dan kondisi terkini yang terakhir yaitu adanya pola sirkulasi siklonik. Jadi pola sirkulasi siklonik ini menyebabkan belokan angin dan pertumbuhan angin di sekitar wilayah NTT sehingga menyebabkan pertumbuhan awan-awan hujan yang banyak. Nah, pola sirkulasi siklonik ini kita perkirakan bisa meningkat menjadi daerah tekanan rendah dan diperkirakan besok atau lusa bisa meningkat menjadi bibit siklon tropis. Ini sehingga menyebabkan kondisi cuaca terutama di wilayah Kota Kupang dan beberapa kota di bagian selatan NTT seperti Rotendao, terus Kabupaten Kupang, TTS, TTU, dan Saburai Jua, kondisi cuacanya lebih ekstrim dari kota-kota yang ada di NTT bagian utara dan bagian barat. Mungkin seperti itu Pak. Iya. Jadi Pak Sti ini bisa disampaikan gitu ya, bahwa untuk kondisi ini dari penyebab yang tadi sudah disampaikan, apakah dia akan bertahan sampai berapa hari ke depan ini Pak Sti? Iya Pak. Terkait dengan kondisi cuaca ekstrim yang sekarang terjadi, kami perkirakan untuk periode ini berlangsung sampai tanggal 11. Diperkirakan tanggal 10 sampai tanggal 11 kondisinya sudah mulai menurun seperti yang kemarin terjadi. Akhir bulan Januari kemarin kita juga mengeluarkan siaran pers untuk antisipasi cuaca ekstrim di tanggal 28 sampai tanggal 3. Tetapi kondisinya kondisi ekstrim itu lebih cepat. Jadi di tanggal 1 atau tanggal 2 kondisinya sudah membaik. Nah, kemarin itu kita memperkirakan sampai tanggal 3, ternyata di tanggal 2 kondisinya sudah membaik. Nah, periode ini kami perkirakan sampai tanggal 11.
Bisa saja di tanggal 11, sebelum tanggal 11 kondisinya sudah membaik, atau bisa bisa lebih panjang dari tanggal 11. Tapi kami memperkirakan sampai tanggal 11. Seperti itu. Oke, ini berarti dipastikan bahwa dia sampai tanggal 11 Februari ya, 2025. Nah, terkait dengan itu kira-kira apa dampak yang perlu kita waspadai selama puncak musim hujan di wilayah NTT, Pak? Baik, jadi cuaca ekstrim ini mengakibatkan bencana hidrometeorologi, bencana yang diakibatkan oleh faktor-faktor cuaca. Jadi biasanya terjadi banjir bandang, tanah longsor, terus pohon tumbang, sambaran petir, terus berkurangnya jarak pandang apabila kita berada di jalan pada saat mengemudi. Nah, kondisi-kondisi ini yang sering terjadi apabila terjadi cuaca ekstrim di wilayah NTT. Jadi ini berlakunya untuk semua wilayah Nusa Tenggara Timur atau khususnya hanya di wilayah Kota Kupang saja nih Pak, atau daerah-daerah tertentu? Ya baik, sesuai dengan siaran pers yang kami keluarkan kemarin, kondisi cuacanya untuk wilayah-wilayah yang berada di NTT bagian timur dan selatan, seperti di wilayah NTT bagian timur dan selatan, seperti mulai dari Flores Timur, Lembata, Alor, terus seluruh Pulau Timor, terus seluruh di wilayah Rotendao, Sambil Jua, dan seluruh Pulau Sumba, itu kondisi cuacanya lebih ekstrim, yaitu kondisi cuacanya hujan lebat sampai sangat lebat, disertai dengan petir dan angin kencang. Sedangkan untuk kondisi wilayah-wilayah yang berada di NTT bagian utara atau di NTT bagian barat, seperti di wilayah Manggarai Raya, Manggarai Barat, Manggarai, terus Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sika, itu kondisi cuaca kami perkirakan hujan yang terjadi intensitasnya sedang hingga lebat. Jadi ada kondisi cuaca yang lebih ekstrim itu di wilayah NTT bagian selatan sama bagian timur. Bagian selatan karena kondisinya yang berdekatan dengan pola sirkulasi siklonik yang saat ini terbentuk di utara Australia, atau tepatnya di daerah Kimberley, Australia, yang kita bisa berpotensi menjadi bibit siklon karena kita berada di selatan, sehingga kondisi cuacanya lebih ekstrim dari wilayah-wilayah yang ada di bagian utara dan bagian barat. Ini dipengaruhi oleh jarak yang karena jauh, jadi kondisinya tidak terlalu ekstrim seperti itu. Oke, jadi yang kita rasakan ini apakah hanya seputar hujan sedang hingga sangat lebat, ataukah angin? Karena seperti yang kita rasakan tadi gitu ya, ini anginnya lumayan kencang nih Pak sebelum hujan derasnya datang nih. Iya, jadi kondisi cuaca ekstrim yang saat ini terjadi yaitu hujan dengan intensitas lebat sampai sangat lebat, terus disertai dengan bisa saja disertai dengan petir dan angin kencang. Kalau beberapa minggu yang lalu atau awal-awal musim hujan itu kondisi cuacanya terjadi hujan, tetapi anginnya terjadi pada saat hujan saja, karena biasa dikumpulkan dari awan CB atau awan cumulonimbus. Tetapi saat ini anginnya tidak terjadi pada saat hujan saja, tapi bisa berlangsung dalam sepanjang hari, terutama di wilayah Sabu sama Samurai Jua, dan kita perkirakan juga di beberapa hari ke depan di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan wilayah-wilayah di sekitar Pulau Timur juga akan mengalami angin kencang. Ini dampak dari pola sirkulasi siklonik yang terbentuk ini bisa meningkat jadi bibit siklon, sehingga mengakibatkan angin yang kencang. Oke. Lalu kalau kita melihat ya Pak ya, dengan siaran pers yang tadi sudah disampaikan sama Pak Asti, ini dengan hujan intensitas lebat hingga sangat lebat, ditambah juga dengan angin gitu ya Pak ya, apakah memang dia ada waktu-waktu tertentu untuk kita mengalami kondisi tersebut nih Pak? Iya, jadi kondisi ini
hampir terjadi sepanjang hari, walaupun tidak dominan hujan terjadi dari pagi sampai malam. Tetapi bisa pagi hari bisa terjadi hujan, terus siang hari juga bisa terjadi hujan, terus malam hari, dini hari juga bisa terjadi hujan. Jadi kondisi cuaca rata-rata itu berawan sampai hujan ringan. Jadi sulit sekali matahari kelihatan dalam periode ini karena ketutup oleh awan-awan yang terjadi akibat adanya sirkulasi siklonik yang ada di selatan wilayah NTT atau saat ini terpantau di daerah Kimberley, Australia. Iya. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu juga Pak, ya kira-kira apa saja upaya yang telah dilakukan BMKG untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi cuaca ekstrim pada musim hujan ini, terkhususnya untuk rentang waktu yang tadi telah disampaikan untuk cuaca ekstrim ini nih Pak Sti? Baik, iya. Jadi kita terus berkoordinasi dengan instansi terkait, stakeholder terkait yang berhubungan langsung dengan kondisi cuaca ekstrim ini, sehingga dari stakeholder ini mereka bisa menyampaikan ke masyarakat di bawah, seperti BPBD provinsi, BPD kabupaten kota, terus pemerintah daerah dan teman-teman media, baik media online, media cetak, media TV, radio, untuk membantu menyebarluaskan informasi potensi cuaca ekstrim ini. Dan kemarin tanggal 30 kemarin juga kami juga sudah bertemu dengan Pak PJ Gubernur, PJ Gubernur NTT, mensosialisasikan terkait dengan dampak dari cuaca ekstrim yang bisa mengakibatkan bencana hidrometeorologi selama periode puncak musim hujan dan selama musim hujan ini yang diperkirakan sampai bulan April. Dan ini disambut baik juga oleh PJ Gubernur. Setelah kami berdiskusi bersama PJ Gubernur, kami juga melaksanakan konferensi pers bersama dengan PJ Gubernur dan bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT dan Kepala Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang ada di Kota Kupang. Dan informasi itu langsung tersebar kepada media yang saat itu hadir, dan media langsung menyampaikan kepada masyarakat melalui berita-berita yang ada, yaitu mengantisipasi cuaca ekstrim yang bisa mengakibatkan bencana hidrometeorologi selama periode puncak musim hujan dan selama periode musim hujan yang diperkirakan sampai dengan bulan April. Itu yang harus diantisipasi, dan pemerintah daerah dan bersama jajarannya dan media juga cukup baik membantu kami dari BMKG sehingga memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu juga melalui media-media sosial media yang kami miliki juga kami terus mengupdate. Jadi selain dari aplikasi Info BMKG, Bapak Ibu bisa mengupdate informasi cuaca terkini di aplikasi Info BMKG atau di media sosial Info BMKG, atau khusus wilayah NTT di sosial media Info BMKG Eltari bisa mendapatkan kondisi cuaca terkini sebelum melaksanakan aktivitas. Ya, satu lagi Pak Sti, terkait dengan wilayah yang tadi sudah disampaikan untuk wilayah timur dan juga bagian selatan. Kalau yang saya dapatkan di sini untuk wilayah-wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini. Suaranya tidak kedengaran. Halo Pak? Suara. Ya, pasti. Ya. Oke. Nah, ini berkaitan juga ya dengan wilayah-wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat. Ini kan dia di wilayah timur dan juga di wilayah selatan ya Pak ya, tadi yang disampaikan. Ini kalau kita dapatkan di potensi cuaca ekstrim dalam siaran pers yang dikeluarkan BMKG ini kan ada di wilayah Manggarai Barat, kemudian Manggarai, ada di Ngadana, Gekeo, kemudian Flores Timur, Pulau Timor, Rote, Saburai Jua, Pulau Sumba, ini dengan intensitasnya masing-masing. Nah ini
apakah memang juga sudah berkoordinasi ya, BMKG juga sudah berkoordinasi kepada pemerintah kabupaten yang berpotensi cuaca ekstrim seperti itu, apakah memang juga sudah dihubungi bersama dengan pemerintah di setempat untuk bisa mengantisipasi cuaca ekstrim itu, Pak Sti? Iya, betul Pak. Kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman kepala BPBD, kepala pelaksana BPBD yang ada di kabupaten, kota yang ada di kabupaten terkait dengan potensi cuaca ekstrim ini, dan juga UPT, unit pelaksanaan teknis BMKG yang ada di kabupaten-kabupaten yang ada di NTT juga terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Selain kami sebagai koordinator perakiraan cuaca untuk wilayah NTT, teman-teman unit pelaksanaan teknis yang berada di daerah seperti di Waingapu, Labuan Bajo, Ruteng, di Momere, Larantuka, Alor, terus di Rote dan di Saburai juga, teman-teman kepala stasiun yang ada di situ juga sudah berkoordinasi dengan BPBD setempat, dan berkoordinasi juga dengan media-media setempat, sehingga informasi yang kami keluarkan langsung diteruskan kepada kepala pelaksana, bukan cuma kepala pelaksana BPBD yang mewakili Pemda, tetapi instansi terkait seperti Basarnas, terus KSOP, terus Kabandara yang biasa terdampak sekali apabila terjadi cuaca ekstrim. Jadi teman-teman yang ada di daerah pun langsung berkoordinasi, sehingga informasi ini langsung tersampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada mereka. Demikian. Iya. Jadi Pak Sti, apa rekomendasi dari BMKG sendiri untuk kita sebagai masyarakat dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim ini, terutama mereka yang tinggal di daerah yang rawan banjir dan juga rawan longsor nih, Pak? Iya, baik. Jadi kami himbau khusus bagi masyarakat yang berada di daerah-daerah yang rawan longsor dan rawan banjir, terutama masyarakat yang berada di daerah bertopografi miring atau di sekitar gunung, tebing, atau daerah yang curam atau di sekitar tepi sungai, untuk lebih mewaspadai terhadap potensi cuaca ekstrim, karena biasanya di wilayah-wilayah ini atau di daerah-daerah ini yang akan terjadi bencana akibat dari cuaca ekstrim, terutama hujan lebatnya, sehingga masyarakat yang ada di wilayah-wilayah ini untuk lebih mengantisipasi. Jadi masyarakat bisa melihat kondisi alam. Masyarakat bisa melihat kondisi alam apabila sudah terbentuk awan yang gelap dan bisa mengakibatkan hujan lebat sampai ekstrim, mungkin sudah bisa mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman, jauh dari tepi sungai atau jauh dari wilayah-wilayah yang rawan longsor, sehingga kalau terjadi hujan yang lebat dan mengakibatkan longsor dan banjir bandang, masyarakat sudah berada di kondisi yang aman. Karena beberapa kali kejadian terjadi masyarakat terseret banjir, masyarakat tertimbun longsor karena berada pada tempat-tempat yang rawan. Mungkin berpikirnya bahwa wilayahnya tidak akan tersapu oleh banjir, tapi karena terjadi hujan yang lebat dan membawa material-material kayu yang banyak, sehingga kondisi di jembatan itu tertutup oleh material-material kayu, mengakibatkan airnya meluap yang biasanya rumahnya atau lingkungannya tidak terkena air, tiba-tiba karena tertutupnya saluran di jembatan, airnya meluap yang mengakibatkan wilayahnya juga atau lingkungan sekitar rumahnya tertutup oleh air dan bisa terseret oleh banjir. Jadi kami mengimbau untuk masyarakat, terutama masyarakat yang berada di wilayah yang berpotensi terjadi bencana, untuk lebih mengantisipasi terjadinya bencana akibat dari cuaca ekstrem ini. Ya,
Pak Sti, ini kita tidak bisa pungkiri juga ya bahwa ada masyarakat yang dia aware dengan cuaca ekstrim gitu ya, langsung mengambil tindakan. Tapi ada juga yang anggap itu sebagai hal yang biasa atau bisa diistilahkan sebagai cuek gitu ya. Nah, ini bagaimana juga BMKG mengajak kepada masyarakat untuk juga sadar dengan kondisi cuaca, karena ini bisa berpotensi ya bencana hidrometeorologi seperti yang Pak Asti sampaikan nih. Iya, jadi memang kondisi NTT ini agak unik juga ya, karena kita kondisi cuacanya lebih berada pada wilayah bulan-bulan yang tidak terjadi hujan, seperti pada saat bulan Mei sampai dengan bulan November itu kita sudah berada pada kondisi yang hampir sekali tidak terjadi hujan. Nah, dengan kondisi yang seperti itu biasa masyarakat sudah tidak aware lagi dengan cuaca, tidak aware. Nanti kita kembali lagi memperhatikan cuaca apabila kita sudah memasuki musim hujan, sehingga masyarakat harus perlu diingatkan lagi. Berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain di wilayah Indonesia yang hampir sepanjang tahunnya terjadi hujan. Dari Januari sampai Desember terjadi hujan. Oleh sebab itu mereka akan memperhatikan terus kondisi cuaca dalam melaksanakan aktivitas. Tapi kondisi wilayah NTT karena berdekatan dengan wilayah Australia dan lebih sering kondisi cuaca ekstrimnya dipengaruhi oleh wilayah Australia, terutama di bulan Desember sampai dengan bulan April, sehingga di bulan-bulan ini masyarakat akan lebih sering memperhatikan kondisi cuaca, karena akan sering terjadi cuaca ekstrim. Dari awal kita memasuki musim hujan di bulan Desember sampai nanti kita mengakhiri musim hujan di bulan April. Oleh sebab itu masyarakat di posisi bulan-bulan hujan ini untuk lebih memperhatikan. Masyarakat bisa mengupdate informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG. Jadi di dalam aplikasi Info BMKG ini bukan saja informasi cuaca, tetapi bisa juga informasi gempa bumi, ada informasi yang lain. Hampir seluruh informasi BMKG ada dalam aplikasi ini, dan masyarakat juga bisa memasukkan dalam aplikasi itu bisa masukkan nama kecamatan atau nama kelurahan atau desa, dan sudah bisa mengetahui kondisi cuaca sampai 1 minggu ke depan. Jadi sudah bisa mengantisipasi dan peringatan dininya. Jadi apabila kita masuk di aplikasi Info BMKG dan saat ini kita berada di wilayah NTT, nanti peringatan dini potensi hujan lebat yang bisa mengakibatkan potensi hujan lebat disertai dengan petir dan angin kencang akan tersampaikan di situ. Dan kalau kita berada di wilayah seperti Jawa Barat, DKI Jakarta atau di Maluku atau Sumatera, nanti peringatan dini yang disampaikan juga di wilayah situ saja. Jadi peringatan dini yang di luar dari wilayah tersebut, di luar dari provinsi tersebut tidak akan tersampaikan. Jadi di aplikasi Info BMKG Bapak Ibu bisa mengupdate hingga pada saat melaksanakan perjalanan atau berada di wilayah tersebut bisa mengetahui bahwa saat ini di wilayah saya ada peringatan dini cuaca akan terjadi hujan lebat sampai sangat lebat, dan bisa disertai dengan petir sama angin kencang sehingga masih bisa lebih waspada. Selain itu juga di aplikasi Info BMKG ada pantauan radar cuaca yang bisa Bapak Ibu pantau lewat situ. Di wilayah NTT ada 2 radar cuaca, satunya berada di Maumere dan satunya berada di Kupang. Kita juga bisa mengupdate pantauan radar cuaca. Jadi radar cuaca ini memberikan informasi kondisi hujan ringan sampai hujan sangat lebat di wilayah NTT. Itu kondisinya, cara bacanya juga sangat mudah, bisa masuk ke dalam aplikasi, terus pilih cuaca, nanti ada radar cuaca, terus kita pilih Kupang, nanti tampilannya itu dalam bentuk warna. Kalau warna biru sama hijau itu kondisinya masih hujan ringan, tapi kalau sudah warna kuning sampai merah itu sudah hujan lebat. Jadi dengan pantauan radar cuaca yang Bapak Ibu bisa update di HP, itu bisa memudahkan, karena hujan itu bisa saja terjadi di Kupang, di wilayah Soe atau Keva itu tidak terjadi hujan. Jadi bagi masyarakat yang melaksanakan perjalanan juga bisa mengupdate informasi terkini.
Jadi bisa mengupdate di aplikasi info BMKG, dan juga masyarakat juga bisa menghubungi kami langsung di nomor HP di nomor telepon 0380 88 1613 atau di nomor operasional stasiun di 0811 3940 4264. Nomor WA-nya 0811 3940 4264. Jadi kalau ingin mendapatkan informasi terkini atau tidak puas dengan informasi yang kami berikan di sosial media atau di aplikasi info BMKG dan ingin mengetahui lebih akurat lagi, bisa menghubungi kami di 0380 88 1613 atau di nomor WA 0811 3940 4264. Demikian, Pak. Iya. Baik. Jadi Pak Sti ini sudah disampaikan gitu ya. Kita bisa mengakses informasi terkini. Suaranya tidak kedengaran. Iya, Pak Sti. Apakah sudah pasti? Sudah? Iya. Oke. Nah, pasti kita sudah mendapatkan informasi gitu ya untuk bagaimana kita mendapatkan akses informasi terkini dan peringatan dini dari BMKG. Apakah setelah di tanggal 11 Februari ini akan ada juga potensi cuaca ekstrim berikutnya, Pak Hasti? Iya. Jadi kondisi cuaca ini memang tren kondisi cuaca di wilayah NTT maksimal sampai 1 minggu cuaca ekstrim. Setelah itu kondisinya akan menurun dan bisa paling cepat, bisa seperti kemarin, paling cepat 3-4 hari bisa kembali meningkat, atau paling lama 2 minggu, tapi lebih sering 3 hari sampai 1 minggu kondisinya akan kembali lagi. Jadi selama periode musim hujan, periode puncak musim hujan, terutama di periode puncak musim hujan bulan Februari ini, kondisi cuaca ekstrimnya bisa lebih sering terjadi, dan kita mewaspadai sampai bulan April karena berdasarkan pengalaman kondisi cuaca ekstrim yang sangat ekstrim sekali yang dihadapi di wilayah NTT pada tahun 2021, yaitu terjadi siklon tropis Seroja. Itu terjadi pada bulan April, pada saat puncaknya di tanggal 4 April 2021 malam itu terjadi siklon tropis Seroja. Nah, sebelum itu sudah ada pola sirkulasi siklonik, terus bibit siklon, dan jadi siklon tropis. Jadi dari tanggal 29 Maret itu sudah terjadi hujan lebat. Terus di tanggal 3 malamnya itu juga sudah terjadi hujan lebat, dan puncaknya di tanggal 4 April terjadi siklon tropis Seroja. Oleh sebab itu kita terus mewaspadai sampai bulan April. Tapi kita lebih mewaspadai lagi di bulan Februari ini, karena kalau kita lihat dari periode minggu kemarin, rentang waktunya sangat pendek. Di tanggal 1 sampai tanggal 2 kondisi cuacanya sudah tidak terjadi hujan, tetapi di tanggal 5 kemarin sudah kembali lagi. Jadi hanya rentang waktu berhenti cuma 4 sampai 5 hari, dan hari ini kondisinya sudah kembali ekstrim lagi. Sehingga di periode puncak musim hujan ini kita lebih mewaspadai. Itu begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Terakhir bisa sampaikan closing statementnya kepada masyarakat. Kira-kira hal seperti apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi cuaca ekstrim pada puncak musim hujan saat ini, Pak Asti? Silakan. Baik, terima kasih Pak Fongki. Jadi pada saat puncak periode musim hujan, terutama di bulan Februari ini, kami himbau kepada masyarakat untuk lebih mewaspadai potensi dari cuaca ekstrim yang akan terjadi, yaitu hujan sedang sampai sangat lebat, angin kencang, sembaran petir. Oleh sebab itu, bagi masyarakat dan instansi terkait yang akan melaksanakan aktivitas, mohon memperhatikan informasi cuaca terkini dari BMKG. Bapak Ibu bisa mengupdate informasi cuaca di aplikasi info BMKG atau di sosial media info BMKG Altari khusus di wilayah NTT, dan sosial media info BMKG khususnya untuk seluruh wilayah Indonesia, dan bisa menghubungi kami langsung di 0380 88 1613 atau di nomor WA 0811 3940 4264 untuk mendapatkan informasi terkini. Dan kami mengharapkan sekali kepada masyarakat yang berada di wilayah yang sering terkena bencana
terutama di wilayah-wilayah yang sering terkena bencana banjir dan longsor, untuk lebih mengantisipasi apabila sudah ada tanda-tanda alam akan terjadi hujan yang sangat lebat, untuk bisa mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman, dan setelah terjadi hujan baru bisa kembali ke wilayahnya atau ke rumahnya. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Asti sudah bersama kami di Kentongan kali ini. Kami sangat apresiasi luar biasa kepada BMKG yang selalu sigap ya. Ketika cuaca ekstrim kita langsung meminta untuk siaran langsung terkait dengan dialog Kentongan. BMKG selalu siap gitu ya. Semoga informasi ini semakin memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan cuaca ekstrim yang saat ini sudah disampaikan ya, berlangsung sampai tanggal 11 Februari. Terima kasih Pak Asti, selamat melanjutkan aktivitas kembali, selamat sore dan sampai jumpa. Ya, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Baik, pendengar, demikian Pak Asti Nenot Ek, SSI MSI yang sudah bersama kita di Dialog Kentongan. Tetap waspada dengan kondisi cuaca yang ada, khususnya untuk Anda yang berada di wilayah yang rawan banjir dan juga tanah longsor. Kami tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita. Selamat sore dan sampai jumpa untuk siaran Kentongan berikutnya.